Perkenalkan, nama saya Alberto Bertolomeo Seraru, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi semester 3, kelas A, NIM 19030300009. Saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester saya untuk mata kuliah metode penelitian sosial. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari review saya untuk buku penelitian sosial, teori, metode, dan teknik. Yang pertama, 3 pertanyaan dasar. 1. Pertanyaan ontologis. Pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang apa. Ini menyangkut sifat dan bentuk realitas sosial. Ini menanyakan apakah dunia fenomena sosial adalah dunia yang nyata dan objektif yang diberkahi dengan keberadaan otonom di luar pemikiran manusia dan independen dari interpretasi yang diberikan oleh subjek. Karena itu, ia bertanya apakah fenomena sosial adalah benda dengan haknya sendiri ataukah representasi benda. Masalahnya terkait dengan pertanyaan filosofis yang lebih umum tentang keberadaan benda-benda dan dunia luar. Yang kedua, pertanyaan epistemologis. Hal ini mempertanyakan tentang hubungan antara siapa dan apa, dan hasil dari hubungan ini. Ini berkaitan dengan kemampuan mengetahui realitas sosial dan di atas segalanya, berfokus pada hubungan antara pengamat dan realitas yang diamati. Jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada jawaban atas pertanyaan ontologis sebelumnya. Yang ketiga, pertanyaan metodologis. Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana realitas sosial dipelajari. Oleh karena itu, ia menganggap instrumen teknis dari proses kognitif. Di sini juga jawaban sangat bergantung pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Visi realitas sosial sebagai subjek eksternal yang tidak dipengaruhi oleh prosedur penelitian kognitif, ilmuwan akan lebih mudah menerima teknik manipulatif. Oleh karena itu, ketiga pertanyaan yang telah disebutkan tadi saling terkait, bukan hanya karena jawaban masing-masing sangat dipengaruhi oleh jawaban dari dua pertanyaan lainnya, tetapi juga karena terkadang sulit untuk membedakan batasan di antara mereka. Ilmu dewasa apapun disertai dengan pada momen tertentu dalam sejarah paradigmanya sendiri. Setiap paradigma sains adalah visi pemadu perspektif teoritis yang diterima oleh komunitas ilmuwan yang mengarah pada upaya penelitian dengan menentukan apa yang akan dipelajari dan merumuskan hipotesis untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Dalam ilmu sosial, dua paradigma yang secara historis berorientasi pada penelitian sosial sejak awal adalah positivisme dan interpretivisme. Untuk membandingkannya, kita harus mencoba memahami bagaimana mereka menangani tiga pertanyaan mendasar yang dihadapi penelitian sosial, yaitu pertanyaan yang telah disebutkan di awal, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang ketiga, paradigma positivis mulai mengakar dalam penelitian sosial pada paruh kedua abad ke-19 karena keberhasilan besar yang dicapai oleh ilmu pengetahuan alam. Positivisme yang diterapkan pada penelitian sosial menyatakan bahwa realitas sosial harus dipelajari melalui logika, investigasi yang sama dan metode ilmiah alam yang sama. Oleh karena itu, nama fisika sosial dikaitkan dengan studi tentang masyarakat. Selama abad ke-20, pandangan positivis asli telah diadaptasi untuk mengatasi batasan intrinsiknya. Menurut interpretivisme, terdapat perbedaan epistemologis yang mendasar antara ilmu sosial dan ilmu alam. Perspektif ini berpendapat bahwa realitas sosial tidak bisa begitu saja diamati, melainkan perlu ditafsirkan. Dalam ilmu pengetahuan alam, alat objek kajian terdiri dari realitas yang berada di luar penelitian dan tetap demikian selama penelitian berlangsung.
Dengan demikian pengetahuan berbentuk penjelasan. Dalam ilmu manusia tidak ada pemisahan antara pengamat dan apa yang diamati. Dan pengetahuan dapat diperoleh hanya melalui proses yang sama sekali berbeda, yaitu pemahaman. Bagian kedua yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Analisis sekunder Samson dan Laub terhadap data survei mengenai kenakalan remaja merupakan contoh penelitian kuantitatif berdasarkan paradigma neopositivis. Ini menampilkan metode kerja sistematis di mana setiap bab mengikuti jalur 4 langkah, yaitu kerangka, teoritis, pencatatan empiris, hasil analisis, dan kembali ke teori. Analisis data dilakukan terhadap variabel dengan alat statistik kuantitatif untuk menghasilkan model kausal di mana variabel dihubungkan melalui hubungan sebab akibat. Studi Sanchez Jankowski, kasus observasi partisipan adalah contoh yang baik dalam penelitian kualitatif berdasarkan paradigma interpretivis. Walaupun topiknya mirip dengan studi Samson dan Laub, namun cara kerjanya sangat berbeda. Penulis berpartisipasi penuh dalam kehidupan geng-geng yang menjadi objek penyelidikannya. Perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif tidak lagi dalam hal premis filosofis dan epistemologisnya, tetapi dari penerapan konkretnya pada penelitian dapat dipahami dengan memeriksa bagaimana mereka mengembangkan 4 tahap dasar penelitian empiris, yaitu 1. Perencanaan, yang kedua pengumpulan data, ketiga analisis data, dan yang keempat ruang lingkup temuan. Perencanaan. Perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif bergantung pada fakta bahwa penelitian kualitatif bergantung pada desain terstruktur yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan hipotesis yang diambil dari teori, sedangkan penelitian kualitatif bertumpu pada rencana kerja yang terbuka dan interaktif, di mana prosedur khusus muncul dan berubah saat penelitian berlangsung. Pengumpulan data. Penelitian kuantitatif biasanya berhubungan dengan sampel representatif dari alam semesta dan bertujuan untuk membangun matriks data, yaitu mengumpulkan data yang dikumpulkan dalam format standar yang sama untuk semua kasus. Sedangkan penelitian kualitatif tidak membahas masalah standar dan keterwakilan dan lebih memilih menangani kasus-kasus tertentu dengan cara yang berbeda sesuai dengan relevansinya. Analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menitik beratkan pada variabel. Pada penelitian kualitatif, analisis berfokus pada subjek yang dipertimbangkan secara keseluruhan dan upaya untuk mencapai pemahaman tentang subjek ini daripada mengidentifikasi hubungan antara variabel. Perbedaan yang terakhir yaitu cakupan. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menghasilkan generalisasi yaitu sintesis yang diterapkan pada tingkat konseptual yang lebih tinggi. Sementara penelitian kualitatif kurang tertarik pada generalisasi temuan dan lebih memperhatikan ciri-ciri khusus situasi sosial di mana penelitian dilakukan. Yang berikut kita masuk ke bagian dari teori ke penelitian empiris. Rencana perjalanan tipikal yang diikuti dalam penelitian sosial terdiri dari satu putaran yang dimulai dengan teori dan kembali ke teori. Fase pertama adalah teori. Tahap kedua melibatkan hipotesis yang diturunkan dari teori melalui proses deduksi. Pengumpulan data terdiri atas fase ketiga yang membutuhkan operasional, yaitu transformasi hipotesis menjadi pernyataan yang dapat diamati secara empiris. Tahap selanjutnya melibatkan analisis data yang biasanya didahului oleh organisasi data. Pada tahap kelima, peneliti mempresentasikan hasil yang diperoleh melalui proses interpretasi terhadap analisis statistik yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Akhirnya, peneliti kembali ke teori dengan terlibat dalam proses induksi.
Unit analisis adalah subjek, ralat unit analisis adalah objek sosial di mana properti yang diselidiki diperoleh. Dalam penelitian sosial, jenis unit analisis berikut ada yang paling umum, yaitu individu, kumpulan individu, kelompok, organisasi, lembaga, peristiwa, dan produk budaya. Yang berikut, statistik. Kajian sosiologis penting pertama yang didasarkan pada statistik resmi adalah One Side Sheet karya Emil Durkheim yang dilaksanakan pada akhir abad ke-19. Dengan menganalisis tingkat bunuh diri di berbagai negara Eropa, Durkheim mampu secara empiris menguatkan teori integrasi sosial yang kompleks yang terus valid dalam merangsang. Statistik resmi berbeda dari data lain yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, terutama dari yang dikumpulkan melalui survei berkaitan dengan 4 aspek produksi, unit analisis, isi, dan luasnya. Produksi data statistik resmi dikumpulkan oleh badan publik dan dihasilkan oleh 2 jenis prosedur yang berbeda. Pencatatan tidak langsung ketika data diproduksi selama prosedur administrasi normal, dan pencatatan langsung saat data dikumpulkan oleh badan publik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang masyarakat yang mereka kelola. Unit analisis tidak seperti kebanyakan data yang dikumpulkan dalam penelitian sosial. Unit analisis dalam statistik resmi biasanya sesuai dengan geografis daerah, bukan individu. Ini mengapa mereka disebut data agregat sebagai kebalikan dari data individual. Isi informasi yang disediakan oleh catatan administratif diperoleh dengan merekam peristiwa atau fakta. Ini berarti pendapat, sikap, dan motivasi biasanya dikecualikan. Luasnya data statistik tradisional dikumpulkan dari seluruh populasi, daripada sampel. Sifat pengumpulan data, tingkat sentralisasi atau penyebaran pengumpulan dan komplikasi data, instansi yang terlibat dalam produksi statistik, cara distributor, cakupan dan data geografis, standar klasifikasi, penerbitan dan distribusi temuan dapat sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya untuk ujian akhir semester saya untuk mata kuliah teori metode penelitian sosial dengan mereview buku penelitian sosial, teknik, teori, metode, dan teknik. Terima kasih.